Di atas, ada waktunya di bawah, sehingga jangan menyombongkan diri, tetap rendah hati untuk selalu memberikan bantuan kepada siapapun, terlebih-lebih kepada orang yang membutuhkan sebagaimana cerita pengemis ini. Mari kita berbagi kepada siapapun, semoga kita tidak menjadi orang yang egois, tidak Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Daud Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Limpahan rahmat karunia, nikmat yang tak terhingga masih terus kita rasakan sampai dengan detik ini. Sebuah kisah sepasang suami istri dalam satu kesempatan siap untuk makan siang, yang di meja makan mereka itu sudah tersedia ayam panggang. Mereka ini merupakan keluarga yang tergolong berkecukupan, bahkan berkelebihan. Allah memberikan karunia rizki kepada keluarga ini. Sudah hidangan siap untuk disantap, tiba-tiba pintu rumah mereka ada yang mengetok. Sang istri lalu bersegera membukakan pintu. Begitu dibuka, ternyata ada seorang pengemis yang meminta makanan. Si istri bergegas ingin mengambilkan makanan, tetapi ketika ingin mengambilkan makanan, sang suami bertanya, "Siapakah yang di luar?" Maka istri menjawab, "Pengemis meminta makanan." Tiba-tiba suaminya langsung emosi. Dengan nada yang tinggi, amarahnya meluap-meluap dan mengatakan, "Jangan dikasih." Dia tidak mau memberikan makanan itu kepada sang pengemis. Ya. Setelah disampaikan seperti itu oleh sang suami kepada istri, ya istrinya menurut sang suami, sehingga batallah makanan yang akan diserahkan kepada pengemis ini. Waktu terus berjalan, ternyata keluarga ini memang tidak bisa lama bertahan karena sering cekcok, bertengkar, berkelahi, sehingga singkat cerita keluarga ini hancur dan bercerai. Si suami sudah tidak lagi dengan istrinya, si istri pun sebaliknya. Setelah beberapa tahun berjalan, dalam suasana yang hampir sama, sepasang istri dan suami makan. Ya. Ketika waktu makan, ada tamu yang mengetuk pintu, persis seperti yang beberapa tahun terjadi. Ketika sang istri membukakan pintu dan ternyata pengemis, dan dia memberikan makanan, mengambil makanan. Dan alhamdulillah si suaminya itu beda dengan suami yang pertama. Suami yang sudah bercerai beberapa tahun yang lalu itu beda. Si suaminya ini justru mensupport dan mendukung ketika pengemis meminta sesuatu, makanan, itu disuruh ambil, disuruh berikan. Maka dengan senang hati si istri memberikanlah makanan ini kepada pengemis. Tapi ternyata begitu diberikan kepada pengemis,
Sang istri terisak-isak, menangis, terseduh-seduh, sedih. Entah perasaan yang dirasakan oleh sang istri. Lalu dia masuk ke dalam menyampaikan kepada suami. Dan dilihatlah oleh suami dia menangis terseduh-seduh. Kenapa engkau menangis? Saya sedih, ternyata pengemis yang di luar itu adalah suami saya dulu. Dan ternyata suaminya tahu kalau itu adalah mantan suaminya. Dan begitu istri menangis terseduh-seduh, si suaminya pun mengatakan, ada yang lebih mesti harus kau tahu, bahwa beberapa tahun yang lalu ketika pengemis datang untuk meminta makanan lalu diusir oleh suamimu, itulah aku, kata suaminya. Sahabat Daud Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sebuah cerita yang menginspirasi dan memberikan pelajaran kepada kita bahwa ketika hari ini kita diberikan kelayakan, kemampuan, kelebihan, jangan menggampangkan siapapun kecuali siapapun ya. Karena memang setiap manusia itu ada waktunya di atas, ada waktunya di bawah, sehingga jangan menyombongkan diri, tetap rendah hati untuk selalu memberikan bantuan kepada siapapun, terlebih-lebih kepada orang yang membutuhkan sebagaimana cerita pengemis ini. Mari kita berbagi kepada siapapun. Semoga kita tidak menjadi orang yang egois, tidak menjadi orang-orang yang selalu memunculkan keinginan-keinginan pribadi kita, tapi kita berusaha untuk bisa berbagi kepada siapapun dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain. Demikian sahabat Daud Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini sangat menginspirasi dalam hidup kita, berbagi kepada yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kata Rasulullah, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.